genderuwo enggak. Kalau genderuwo begitu datang ya datang, duduk, itu aja. Banyak sekali tamu-tamu. Tadi saja ada beberapa tamu yang datang ke sini, Mbak. Ya. Selama ini yang usahanya sudah sukses besar gitu, Mbak. Dari mana saja dan apakah masih juga sering ke sini juga, Mbak? Ya, alhamdulillah masih ingat sama sesepuhnya. Karena apa? Beliau waktu kolab, pengusaha kolab di Kalimantan itu sudah kolab sampai nggak berani pulang di rumah saya ini sampai hampir 2 bulan. Akhirnya pulang menyelesaikan urusannya di rumah sampai kembali ke perusahaannya jadi lagi. Sekarang sudah bangkit ya. Kemarin mau bulan puasa saya datang ke sini. Sampai tahu sendiri tadi ada tamu itu dari Surabaya. Dulu juga seperti itu, waktu kolab 1 minggu di sini, pulang akhirnya ya alhamdulillah sekarang sudah bangkit lagi. Ternyata ada suatu lokasi yang tidak banyak orang tahu ya. Dan ini masih di lereng Gunung Anjas Moro atau pendakian Bukit Semar ya, masih di Mojokerto teman-teman. Ternyata ketika kita masuk ke lokasi ini, aura mistisnya sangat kental. Jadi semacam temaram ya, cahaya temaram di antara pepohonan ini yang ternyata juga sebagian masyarakat menganggapnya sebagai sarang genderuwo. Lah, untuk lebih jelasnya kita akan menggali banyak informasi tentang ternyata Mbah Mukit ini adalah salah satu manusia yang hidup bersama para genderuwo. Nah, kurang lebihnya kita tanyakan kepada Mbah Mukit ya. Mbah Mukit, permisi Mbah. Mungkin Mbah Mukit bisa memberikan ulasan kepada kita semuanya selama ini pengalaman hidup di lembah ini Mbah ya, yang sangat sakral dan mistis ini berbagai macam penampakan genderuwo apa saja Mbak yang ada di lokasi ini? Ya, saya minta maaf dan saya mohon maaf. Ya, saya jelaskan setahu saya saja. Terima kasih. Karena di sini memang sakral sekali, memang mistis sekali kalau dibilang mistis. Karena apa? Mulai pintu masuk Lembah Harapan ini sudah melewati makam umum pertama, dan kedua itu ada makam tapi petilasan itu punden itu termasuk Romo Kiai yang telah membabah atau membuat desa ini pertama, sang membabat alas ya, yang babat alas desa ini. Jadi pertama, kedua ini ketiga sudah nyampe di Lembah Harapan. Nah, Lembah Harapan ini mudah-mudahan saya sendiri mulai masuk sini sampai sekarang ini ya, dulu memang pertama di depan sana itu banyak orang ketemu, termasuk bangsa halus itu, termasuk yang sering menakuti orang itu, bahasa Andol, bahasa Sindel Bolong, bahasa apa itu. Ternyata di situ enggak. Begitu saya masuk, saya tanya, saya wujudkan kamu siapa. Dan di sini memang sarang dan tempatnya ada empat warga itu lain beda alam, beda orangnya katakan. Beda orang. Jadi pertama itu saya tanya itu Dalbo, memang Dalbo itu sebangsa genderuwo. Terus Drono ini kalau di kampung ini sering mengganggu orang. Karena apa? Kalau keluar ke kampung sering mengganggu orang. Jadi kalau mengganggu orang, yang diganggu itu istrinya orang. Jadi kalau suaminya bekerja atau jaga malam, ini Drono ini masuk ke rumahnya kayak suaminya yang pulang. Akhirnya berhubungan. Nah, ini Drono ini yang sering mengganggu orang. Tapi kalau Dalbo, Setro ini enggak, gitu loh. Setro ini enggak. Terus genderuwo. Nah, itu enggak. Ini makanya banyak yang salah paham. Kalau ada diganggu orang, wah genderuwo ganggu, padahal Setro yang ganggu. Makanya manusia itu banyak menimbulkan fitnah atau menimbulkan mangkel dari bangsa-bangsa lembut seperti itu. Gitu loh. Gak tahu, dianggap genderuwo aja semua kan itu. Padahal genderuwo nggak pernah ganggu orang. Betul. Nah, untungnya itu
saya masuk sini, termasuk ilmu yang kita pegang ini ilmu tua. Jadi saya tahu beliaunya juga takut sama saya. Jadi saya harus bisa mengendalikan Dalbo Setro Gedrono Gendruwo itu. Bukan saya yang dikendalikan, karena kita manusia. Kan? Pada umumnya manusia itu makhluk yang sempurna. Jangan sampai kita ini dikendalikan setan, jin iblis kan seperti itu. Jadi kalau di sini Gendruwo memang sudah bersahabat dengan kita. Tiap malam kita undang, kita ngobrol, kita ngomong kapan kamu kasih saya makan. Terus kalau saya kasih makan, penukarannya nanti kayak apa, kamu beli berapa, kan itu. Ya kita potongkan kakak itu. Siapa yang butuh. Kalau ada yang butuh ya kita potongkan. Kalau nggak ada yang butuh, saya sendiri juga butuh, kan itu. Berarti ada ilmu-ilmu tertentu dalam mendatangkan Gendruwo itu. Biasanya tanda-tandanya apa? Angin atau hujan atau apa suara-suara tertentu ketika mereka mau datang, Mbah? Ya, itu biasa-biasa saja. Kadang itu ya angin, ngebes, habis itu hilang. Tapi kadang itu ya nggak angin, langsung turun dari kayu, gebluk ya jalan biasa. Tapi kalau sudah duduk ya kayak orang biasa. Tapi kalau begitu turun, kalau nggak pernah tahu ya takut. Sangat menyeramkan. Ya, takut. Karena apa? Besar, tinggi lah itu. Tapi kalau sudah duduk ya biasa. Tapi ya beda-beda. Seandainya orang itu dari Madura, Jawa, Cina, kan seperti itu. Jadi satu grup ngumpul, satu grup ngumpul, satu grup ngumpul. Jadi nggak jadi satu ngumpul. Oh ini Gendruwo kabeh enggak. Jadi Setro itu sendiri grupnya, Dalbo sendiri, Drono sendiri, kan itu. Jadi seperti itu. Apakah bangsa-bangsa lelembut seperti itu bisa nggak diajak kerjasama, misalnya dalam semacam persugihan atau mendatangkan uang gitu loh, Mbak? Seperti itu, Mbak? Ya kalau kerjasama sih bisa. Ada orang yang mau merawat, ada orang yang mau diikuti. Tapi tetap saya karyakan, Misalnya ada Dalbo, saya ikutkan sampean. Nah sampai kuncinya kan sampean mahar berapa kan itu. Nah itu bukan mendatangkan uang atau pesugihan, enggak. Memang beliaunya harus membantu kita mencari uang. Mencari itu entah mencuri, entah mengambil, entah. Soalnya Gendruwo Dalbo Setro ini nggak tahu uang itu kayak apa. Ya yang penting ada contohnya. Aku golekno koyo iki. Nah kan seperti itu. Jadi bukan pesugihan kayak bikin tumbal wadal itu enggak. Oh berarti mereka sebenarnya juga meminta tumbal atau tidak, Pak? Wadal itu. Yang mereka minta apa, Pak? Ya dikasih makan lah. Makannya apa? Misalnya suruh kerja, aku golekno duit aku. Masalah aku ya butuh duit kan. Kilo contohnya kan gitu seperti itu. Kalau sudah kita akad misalnya sampean kepingin bersahabat atau kepingin punya saudara, punya teman Gendruwo, ya seperti itu. Nanti sampean mahar berapa ke saya untuk obor ampe itu kita akadkan ikut sampean, jadi anak sampean, kan seperti itu. Ya seperti itulah. Iya. Makanya ada orang bilang, oh ini Kak Kaji ini Gendruwo dikaryakan. Memang iya, bukan saya karena saya suruh ikut karena beliaunya minta, kan seperti itu. Jadi seperti itu. Selama ini ilmu bisa mendatangkan Gendruwo ini sebenarnya diturunkan dari dulu, misalnya keturunan Majapahit, ada yang bilang gitu, atau mungkin belajar sendiri, Mbak Mukit ini? Ini dari leluhur kita. Kalau belajar sendiri nggak bisa, itu harus ada gurunya. Harus ada gurunya. Dulu guru saya itu di Pekalongan sana, terus di Banyuwangi juga ada, terus orang tua saya sendiri juga pendekar, kan itu. Jadi ya kita belajar lah, kita belajar ilmu itu dari orang tua. Kalau ilmu sih gampang, ilmumu apa? SD, SMP, S1 kan seperti itu. Tapi kalau ilmu itu kan di lapangan, kan itu. Amalan-amalan khusus misalnya yang pernah Mbah Mukit jalani apa saja misalnya? Ya kita mendatangkan itu, ya kalau itu nggak boleh dibaca karena itu rahasia kan seperti gitu. Ya itu harus ada puasanya seperti itu. Iya, oke Mbah, sebenarnya ya Mbah, kita kan juga jadi penasaran selama ini. Kita cuma, dan sebagian besar masyarakat memang menganggapnya semuanya ya Gendruwo kan gitu, makhluk halus. Apakah ada ciri-ciri khusus dari 4 yang Mbah Mukit sebutkan tadi, yaitu Drona, Setro, sama Dalbo dan Gendruwo, Mbak? Mungkin cirinya masing-masing apa kira-kira perbedaannya? Perbedaannya itu kalau Gendruwo, Mas ya. Kalau Gendruwo itu
berpakaian hitam-hitam. Jadi celana hitam, terus sarung hitam atau baju hitam, ya, kemeja atau baju kemeja baju hitam. Itu kalau genderuwo. Genderuwo. Itu masalah. Kalau wajah itu samar. Jadi kalau genderuwo nggak bisa dilihat wajah itu kayak saya sama sampean. Karena apa? Kalau dilihat beliaunya malu kalau genderuwo. Tapi kalau dalbo enggak, malah bangga. Nah, dalbo ini telanjang. Kalau lihat dalbo ini telanjang. Bukan genderuwo yang telanjang itu, yang kelihatan bulunya besar, bulunya banyak, jarinya besar, terus matanya melotot itu bukan. Iya, itu bukan genderuwo, itu dalbo. Kalau dalbo itu telanjang dan bulunya lebat, bulunya warnanya itu hitam, terus dan besar telanjang, tinggi lah itu. Tinggi. Oh, itu dalbo. Itu kalau dilihat dengan mata segini, mata begini, kelihatannya ya orang berdiri gitu aja. Tapi kalau dikangkangi dari kaki ini kelihatan semua, tubuhnya kelihatan semua. Makanya beliau juga malu kan itu. Kalau dalbo. Ya. Nah, kalau drono itu nggak kayak genderuwo sama dalbo. Karena apa? Kalau drono itu merupai dengan manusia, persis manusia, datang biasa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi watak lakunya drono itu nggak kayak yang lain, gitu loh. Seneng sama istrinya orang itu sudah biasa kalau drono. Tapi kelihatannya kayak orang, datangnya kayak sampean gitu ya datang. Kadang saya itu juga kecelik gitu loh. Ada tamunya ternyata drono. Drono hilang gitu ya. Akhirnya menghilang, ya itu tadi drono itu tadi gitu loh. Yang satunya, Pak? Setro. Ya. Nah, kalau setro itu jalannya agak miring semua. Jadi setro itu nggak jalannya ke depan ini lurus, enggak, agak miring gini. Itu kalau setro. Tapi kalau duduk rajin, rapi, salam semua. Warganya itu assalamualaikum misalnya, salam semua. Kalau setro. Ya. Tapi kalau genderuwo enggak. Kalau genderuwo begitu datang ya datang, duduk gitu aja. Tapi berpakaian. Banyak sekali tamu-tamu. Tadi saja ada beberapa tamu yang datang ke sini, Mbak. Ya. Selama ini yang usahanya sudah sukses besar gitu, Mbak. Dari mana saja dan apakah masih juga sering ke sini juga, Mbak? Ya, alhamdulillah masih ingat sama sesepuhnya, sama orang tuanya. Karena apa? Beliau waktu kolab, pengusaha kolab di Kalimantan itu sudah kolab sampai nggak berani pulang di rumah saya ini. Sampai hampir 2 bulan, akhirnya pulang menyelesaikan urusannya di rumah sampai kembali ke perusahaannya, jadi lagi sekarang sudah bangkit ya. Kemarin mau bulan puasa saya datang ke sini, sampai tahu sendiri tadi ada tamu itu dari Surabaya. Dulu juga seperti itu, waktu kolab 1 minggu di sini, pulang akhirnya ya alhamdulillah sekarang sudah bangkit lagi. Dan juga masih sering ke sini. Masih sering sowan ke sini. Sebagai balas budi, Mbak. Ya, orang Sulawesi, Toli-Toli, Palu. Itu sering ke sini. Jadi Makassar. Ya alhamdulillah meskipun jauh tapi masih ingat. Jadi nggak lupa. Tidak lupa. Karena Sumatera itu kemarin itu Palembang. Ya. Itu dulu usahanya juga bangkrut katanya, saya nggak tahu karena jauh. Tapi berhubung sekarang ini sudah bangkit, kemarin mobilnya aja sini ya Alphard kalau nggak salah itu datang ke sini, meskipun nggak bisa dilewati, parkir di kampung sana, tapi jalan kaki malam hari ya disempatkan ke sini. Itu 2 bulan 3 bulan datang lagi ke sini. Ya, alhamdulillah bersyukur gitu aja. Iya, bersyukur. Dan sudah maju, nggak seperti itu. Maju sekali. Iya. Terima kasih Mbah Mukit atas waktu dan kesempatannya. Ternyata memang aura di sini penuh dengan genderuwo, dan Mbah Mukit ternyata sangat terbiasa sekali hidup bersama genderuwo tersebut. Dan ada 4 macam genderuwo yang ada di sini, teman-teman. Tadi yang disebutkan ya, ada dalbo, ada setro, ada drono, dan ada genderuwo. Semoga bermanfaat. Terima kasih waktu dan kesempatannya Mbah Mukit.